diajak ngobrol tuh seakan-akan tanamannya merespon kayak agak bergerak gitu, kayak mereka bisa mendengarkan apa yang kita omongin gitu. Itu beneran nggak sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya apa ya? Kalau berdasarkan pengalaman nih ya, that's why kalau kita pagi-pagi deket tanaman, kita tuh bisa ketularan happy-nya dia. Nanti ternyata setelah dipelajari, ini akan kembali ke alam dan mereka butuh gitu loh. Jadi benar-benar banyak sih, banyak hal yang bisa kita pelajari dan aku yakin ini nggak stop sampai di sini. Hai, selamat datang netizen. Kembali lagi sama Markus Hendra di Net City Talk Show. Dan hari ini kayaknya di luar tuh lagi nggak jelas cuacanya, kayak panas, sampai kadang hujan gitu ya. Jadi mikir gitu loh, kayaknya emang belakangan ini Jakarta, especially daerah BSD ini walaupun banyak tanaman, banyak hijau-hijau, tapi kayaknya panas gitu ya. Jadi kayak mikirnya itu kayaknya kurang sesuatu yang bikin sejuk mata gitu. Nah, kalau misalnya kamu warga Alam Sutra dan sering banget lewat di daerah Flavor Bliss, itu kan ada suatu, mungkin kamu lihat ada kayak rumah kaca, tapi ada hijau-hijau juga. Itu tempat apa kira-kira? Nah, kita akan langsung ngobrol sama ownernya, kira-kira itu tempat apa, dan kira-kira ada kegiatan apa aja di sana yang bisa kita lakukan. Jadi nama tempatnya adalah Plant Nursery. Jadi langsung aja kita ngobrol sama ownernya. Halo, selamat datang Mbak Endang. Aku panggil apa nih? Cici, Mbak atau gimana? Mbak aja, oke. Halo Endra. Apa kabar? Baik banget. Gimana tadi katanya agak kesini sebelum datang ke sini telat karena ngobrol dulu sama tanaman-tanaman ya? Kebetulan lagi panas banget ya. Betul. Lagi super panas, terus tanamannya tadi pada kekeringan. Jadi sempat nyiram dulu sambil ngobrol sama mereka. Oh iya, nanti kita akan bahas ke sana lagi. Oke, jadi aku yang sempat juga lewat motol lewat Alam Sutra, lewat Flavor Bliss, terus kan ada kayak rumah kaca besar gitu ya, kayak ini apa gitu ya. Sampai akhirnya kemarin ngobrol sama timnya Net City juga nih, kayak ini adalah Plant Nursery gini. Bisa ceritain dikit nggak sih ini sebenarnya tempat apa dan bisa ngapain aja gitu di sini? Oh ya, jadi sebenarnya Plant Nursery itu toko tanaman, basically toko tanaman. Namun di dalamnya kita hadir dengan toko tanaman yang disesuaikan sama lifestyle urban. Jadi manusia-manusia urban yang biasanya udah jauh dari tanaman ya, ini mencoba untuk mendekatkan mereka lagi, mendekatkan para manusia dengan alam gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan di situ? Kita bisa tentu saja bisa belanja tanaman, harus belanja tanaman. Ya. Nah, terus kita juga bisa main sama pelan. Main sama pelan tuh sebenarnya program untuk anak-anak maupun dewasa untuk main sama tanaman. Ada program main sama tanaman? Ini iya. Seperti apa main? Dalam arti misalnya kita planting, belajar untuk nanam, terus kita ngelukis pot, misalnya seperti itu. Atau kita panen tanaman yang ada di pelan, atau kita ngerangkai bunga dari tanaman yang ada di pelan, gitu namanya main sama pelan. Terus bisa juga datang cuma untuk ngeteh atau ngopi. Kadang-kadang aku suka ngeliat orang datang baca buku sambil karena ngeteh. Nyari lingkungan yang tenang, yang teduh, sekarang udah susah ya, terlebih daerah sini ya, walaupun kayak banyak tanaman kan kayaknya panas gitu ya. Jadi kayak mungkin lebih butuh tempat yang open space, yang tenang. Aku lihat ke sana juga kayaknya banyak yang baca buku juga bahkan ya. Sambil minum teh di sana. Bahkan tehnya juga ada beberapa tehnya diproduksi sendiri sama dari tim Plant Nursery juga gitu. Iya, ada yang bisa kita ambil di kebun, misalnya teh telang atau Mexican mint buat sakit tenggorokan gitu. Cocok buat cuaca lagi kayak gini ya. Yes, banget. banget. Jadi di sana ada tanaman apa aja Mbak yang dijual? Tanaman hias kan sebenarnya banyak nih. Apakah ada spesifikasinya kayak misalnya khusus untuk tanaman hias yang jenisnya ini, jenisnya apa gitu? Kalau misalnya lihat di bangunannya sendiri kan kita punya area indoor tuh. Indoor tapi nggak ber-AC ya. Nah itu semua tanaman-tanaman indoor biasanya yang tidak memerlukan sinar matahari yang terlalu terik. Terus di luar kita punya tambulan pot. Biasa tanaman buah dalam pot. Tahu nggak singkatannya? Enggak. Kalau generasi nyokap, bokap pasti tahu tambulan pot. Tanaman buah dalam pot. Tambulan. Nah gitu. Jenis apa aja yang bisa ditanam di pot itu? Banyak sih, kita ada sawo kici gitu. Terus kan banyak pohonnya gede ya? Iya, tapi ini sawonya kecil. Jadi kecil-kecil dia manis. Nah itu ada. Jadi kita mencoba untuk tanaman yang nggak usah gede-gede banget, tapi dia udah berbuah gitu. Tapi juga ada tanaman hias juga. Tanaman hias tuh tanaman landscape. Biasanya kita taruh di situ
kalau orang-orang mau ngerjain landscape-nya, karena kita juga mengerjakan landscape juga. Jadi kalau butuh jasa untuk mengerjakan landscape bisa juga datang ke sana. Dan dengan mudahnya orang-orang jadi kayak, oh yang nanti mau ditanam tuh tanaman ini gitu kan. Mereka jadi kayak katalog gitu ya. Betul, tapi hidup tumbuh, gitu. Okay. Jadi kayak showcase ya. Showcase. Beberapa ada yang kita tanemin as a landscape juga, jadi mereka udah tahu oh nanti jadinya seperti apa. Beberapa masih di pot. Jadi kalau misalnya nanti perlu perlu bawa ke rumah ya gampang, tinggal bawa potnya. Tapi dengan adanya tanaman landscape yang ditanam di sana, kita juga tim pelan sendiri juga belajar. Kayak misalnya ada beberapa tanaman yang sering sekali kita pakai dulu, terus pada akhirnya wah ini merugikan karena dia bisa mencapai ketinggian tertentu, misalnya kayak Parahiba. Itu jenis tanaman? Parahiba tuh jenis tanaman, dia namanya Pakis Brazil kalau orang suka bilang, atau Sisolobium. Nah itu banyak banget arsitek yang suka pakai. Jadi biasanya mereka bikin rumah, terus depannya ada Parahiba 3 atau 2. Nah, tapi ternyata itu tanaman bisa mencapai 40 meter. Tingginya? Tingginya. Kayak pohon kelapa ya? Lumayan, lebih tinggi lagi kayaknya. Nah, itu nanti akan merugikan. Jadi kita mulai tuh, oh iya kita tahu, oh ini agak nggak bisa kita pakai. Akhirnya kita udah tidak men-suggest orang-orang untuk pakai, kecuali proyeknya gede, kayak hutan gitu kan. It's okay mereka pakai tanaman tinggi. Jadi benar-benar tempat belajar sih. Parahiba, oke, ini out of konteks sedikit. Apakah itu yang biasa kayak misalnya kita mau masuk klaster rumah kan di tengah-tengah tuh suka ada yang kayak pohon-pohon gede, itu Parahiba bukan? Dia Parahiba tuh bentuknya batang lurus, terus dia cuma ada tanaman sedikit di atas. Banyak di hutan sih biasanya. Makanya namanya Pakis Brazil. Bisa sampai 40 meter. Jadi setelah kita mulai menanam itu, ya kita nggak pakai lagi sekarang. Kecuali proyeknya besar dan di hutan gitu misalnya, ya itu kita boleh. Jadi untuk di showcase itu sendiri yang ada di sana emang benar-benar tanaman hias yang kecil-kecil yang nggak kecil. Biasanya kadang ada tanaman-tanaman lumayan gede juga buat pohon, misalnya orang mau nanam pohon pule, nah itu ada gitu, yang tingginya 3-4 meter gitu. Tapi ya maksudku lebih ke apa ya? Kita bisa belajar banyak dari kalau biasa kan kalau landscape designer tuh lebih ke oh ya nanti tanaman ini dipakai di sini, tapi nanti setelahnya kita bisa belajar banyak kalau mereka tuh selalu kita rawat. Ngerti kan? Karena kita rawat, oh kayaknya ini terlalu banyak menghasilkan bala misalnya, atau ini akan menutupi tanaman yang lainnya gitu misalnya. Nah itu sih kita proses belajar di situ. Dan para klien juga jadi bisa lihat, oh nanti kalau campuran antara ini dan ini itu bagus ya gitu. Gitu sih, lebih benar-benar langsung kita desain dan kita rawat sendiri gitu. Itu kan tadi ada landscape berarti ya. Nah si main sama pelan juga tadi bisa juga kita ada tour untuk edible garden kita tuh. Edible garden. Ya, jadi semua yang ada itu bisa langsung dimakan terus. Betul, yang tadi bisa bikin teh juga dari telang atau Mexican mint. Ngomongin soal edible plant atau tanaman in general lah, pastinya kan musuh utamanya tuh hama ya. Nah, mungkin di Plant Nursery ini ada cara khusus nggak untuk kayak gimana caranya tanaman-tanaman yang ditanam ini nggak kena hama? Dan pastinya kan aku juga percaya pasti di sana lebih yang pengennya natural, nggak yang kayak pakai pestisida dan sebagainya gitu ya. Mungkin ada yang bisa di-share nggak nih? Nah ini lucu sih, ini menarik. Karena biasanya kalau saya kan berasal dari backgroundnya tuh, kenapa ada Plant Nursery? Karena orang tua udah punya bisnis tanaman tuh udah 20-an tahun. Wow, oke. Sampai sekarang masih jalan bahkan ya? Masih jalan di BSD. Nah, di situ kita biasanya cuma jualan pupuk, pestisida, tanaman hias, pot, media tanam gitu kan. Jadi yang kita tahu dulu tuh ya kita tahu, oh nanti kalau ada hama kita kasih pestisida. Ya, pestisida betul. Ada yang organik sama yang anorganik gitu kan, ada yang kimia sama organik. Nah, karena kita diberkati dengan space pelan tuh sekitar 2000 meter persegi. Gede juga ya. Lumayan gede. Jadi tanah yang bisa kita pakai untuk nanam itu banyak. Sinar mataharinya bagus, anginnya juga bagus, airnya juga bagus. Nah, jadi pada saat kita nanam apapun di situ, yang area edible garden ya, edible garden, kita mencoba untuk, oh ya udah deh, kita coba biarkan kalau ada hama, biarin aja gitu. Karena sebenarnya mereka bukan hama. Nah, itu yang membuat kita tuh baru sadar, oh iya, ternyata mereka bukan hama ya. Jadi emang udah ekosistemnya di situ juga. Betul, ya. Betul, mereka sebenarnya cuma butuh makan. Dan mereka nggak mungkin makan sebanyak itu. Jadi kalau kita nanam karena subur, jadi kan banyak tuh. Kalau kita cuma punya satu pot, ya kalau hamanya ada, ya habis dia. Tapi karena kita punya garden itu, jadi makanan mereka juga banyak gitu. Jadi
ya udah kita biarkan berbagi dengan alam. Cuma memang apa ya? Memang ada cara-cara khususnya, misalnya kalau populasi mereka udah kebanyakan, ya mau nggak mau kita semprot dengan pestisida organik, misalnya dari neem oil, gitu, campuran cabai sama bawang, itu juga sebenarnya pestisida. Gitu. Cabai sama bawang bisa dibuat pestisida juga. Cuma karena tempat kita 2000 meter, kita jarang sekali melakukan itulah pestisida itu, gitu. Jadi ya kita ngerawatnya lebih organik sih, just to make sure. Itu akan jadi aman kalau kita konsumsi. Jadi sebenarnya kalau misalnya emang selama ini mungkin kita beli sayur atau beli buah yang sekarang kan organik lebih mahal ya. Emang kalau ada hamanya ya it's okay sebenarnya karena emang mereka sebenarnya emang justru jadi indikator kalau misalnya emang itu ya mereka aja mau makan gitu ya. Betul. Ibaratnya. Mereka lebih pintar dari kita. Iya. Mereka aja mau makan sehat. Bener gitu. Kalau misalnya mereka udah cium bau-bau, nggak enak nih gitu kan. Mereka udah nggak mau makan. Nah kita masih makan. Ya kan, manusia masih mengkonsumsi. Harusnya lebih safe ya. Yes, makanya dari situ benar-benar yang tadi yang dari awalnya kita pakai pestisida kimia gitu ya, ngertinya kan hidupnya gitu tuh dari culture-nya. Tapi sekarang ya berubah karena kebijakannya alam itu gitu. Kita mulai berubah, culture-nya mulai ya udah deh biarin nggak apa-apa. Ada siput ya udah selama jumlahnya nggak banyak nggak apa-apa. Gitu. Bahkan bisa ada siput juga. Ada siput. Karena harus yang dekat daerah-daerah air gitu kalau siput. Enggak juga kalau musim hujan nih kayak sekarang nih lagi banyak nih. Ya meskipun PR kalau tanaman yang kita jual dalam pot kan itu ada price listnya ya. Kadang-kadang suka dimakanin dia juga gitu ya. Kita pindahkan dia ke tempat yang lebih aman biasanya gitu. Oke. Aku tadi sempat kepo sama Instagramnya. Di sini ada hashtag pelan-pelan plan your plan. Secara copywriting ini lucu ya, lucu banget. Ya mungkin bisa dijelasin sedikit nggak nih tentang campaign atau hashtag dari pelan-pelan plan your plan ini? Karena mungkin aku nyadar sih semenjak pandemi kayak banyak orang yang udah lumayan kayak banyak gak bisa kegiatan di luar, akhirnya di rumah jadi suka bercocok tanam, dan lebih suka berkebun. Nah ini apakah ada hubungannya sama itu atau gimana? Sebenarnya ini salah satu, itu mungkin tadi bisa dipakai juga masa-masa pandemi, soalnya kita buka kan sebenarnya Januari 2022 ya. Lagi tengah-tengah pandemi ya. Selesai ya, awal-awal selesai pandemi. Ya masih pandemi. Tapi sebenarnya itu lebih ke perjalanan hidup sih. Jadi 2019 tuh benar-benar belajar bahwa hidup kita tuh nggak bisa kita kontrol gitu ya. Maksudnya bukan kita yang mengontrol hidup kita sendirian, tapi ada Tuhan yang mengontrol hidup kita nih. Jadi benar-benar belajar bahwa semua itu ada prosesnya dan kita harus sabar, nggak bisa meminta sesuatu yang hasilnya instan gitu. Makanya dari pengalaman hidup sampai ke yaitu pengalaman hidup membawa pintu yang terbuka, kebetulan tempatnya open door namanya, kawasan itu ya, pintu yang terbuka yaitu terima kasih sama Alam Sutra kita punya space yang gede untuk punya proses menanam gitu. Jadi benar-benar menanam perjalanan menanam kita yang lebih berproses mengacu pada alam itu ya sejak Plan Nursery ini gitu. Sebenarnya kalau bisa aku tangkap tadi sebenarnya mulai suka tanaman mungkin karena jadi orang tua punya bisnis tanaman dulu ya. Betul. Tapi apakah kita kan mungkin nggak langsung suka gitu. Dulu saya bilang tidak, saya tidak mau bisnis tanaman karena kan backgroundnya dari arsitek ya. Oke, turning point-nya kayaknya mau nyoba tanam juga deh, atau bisa jadi bahan, bisa jadi lahan usaha juga gitu. Awalnya itu gimana? Iya. Jadi menarik sih sebenarnya. Karena dulu ngelihat si papa ya, karena kan hobinya dia tuh memang nanem. Pernah pas zaman kuliah kalau nggak salah ikut dia tuh ngambil tanaman jam 3 pagi ke bandara gitu kan. Habis pulang dari bandara masih dikasih vitamin. Harus langsung ditanam lagi ya? Iya, karena kan dia melalui proses karantina udah cukup lama tuh. Jadi aku pernah bilang dalam hati, aku nggak bakal nih berada di bisnis tanaman gitu kan. Tapi ternyata menariknya dibawanya justru ke sini gitu. Dibawanya ke sini dalam arti yang saya lebih tertarik sebenarnya adalah tanaman landscape dan tanaman edible, ya kan? Ada juga. Jadi kita bagi-bagi tugas nih dalam keluarga. Ada yang punya hobi di tanaman hias. Jadi itu di BSD. Karena tokonya papa lah ya. Iya, karena space-nya sendiri nggak terlalu banyak sinar matahari, gitu. Karena kita di sini banyak sinar matahari ya, pada akhirnya berproses ke arah itu landscape, tanaman yang nggak butuh banyak perawatan ekstra itu biasanya ke tanaman indoor
gitu yang tadi dibilang. Makanya dulu familiar dengan kita kasih pestisida and so on gitu kan. Kalau sekarang let it be, biarkan dia tumbuh begitu saja gitu. Nah dengan kondisi yang seperti itu ya benar-benar menyadarkan bahwa yaitu mulai ada ketertarikan karena ternyata di profesi saya sebagai arsitek yang namanya bangunan pasti memerlukan bangunan yang keras nih, pasti memerlukan tanaman untuk memperlembut dia gitu. Jadi benar-benar pas jalan tuh ya bersinggungan gitu antara profesi arsitektur dengan landscape ini gitu. Jadilah tiba-tiba muncullah si Pela Nursery juga gitu. Oke, menarik banget. Aku juga sempat lihat di salah satu di sosial media gitu ya, ada orang beberapa konten yang suka ngajak ngobrol tanaman gitu. Bahkan kayak ini nggak tahu bener atau enggak atau kayak settingan atau enggak. Jadi dia tuh diajak ngobrol tuh seakan-akan tanamannya merespon kayak agak bergerak gitu. Kayak mereka bisa mendengarkan apa yang kita omongin gitu. Itu beneran nggak sih Mbak sebenarnya? Sebenarnya apa ya? Kalau berdasarkan pengalaman nih ya, agak lucu sih memang. Ya sebenarnya kita omongnya bisa gitu. Dalam arti dia kan salah satu makhluk hidup. Iya, makanya selama ini kan makhluk hidup ada 3 ya, manusia, hewan, tanaman gitu. Tapi suka lupa kan kalau tanaman itu adalah makhluk hidup gitu. Karena dia nggak bisa balas gitu kan. Kayak lagi orang sering lewat aja tiba-tiba dipotek daunnya atau apanya gitu, iseng kan. Karena kita nggak tahu kalau mereka sebenarnya makhluk hidup juga gitu. Yes, nah jadi sebenarnya ya pada akhirnya kalau kita mulai taking care of the plants, tiba-tiba aja gitu loh secara natural kita tiba-tiba jadi ngobrol sama dia. Kenapa? Karena kita bener-bener ngelihat dia berprogres gitu loh. Mulai dari kecil atau dari kecil sedang nanti tumbuh gede gitu. Kita melihat progres itu. Jadi kita bener-bener ngerasa dia dia bener-bener hidup gitu loh. Kayak peliharaan sendiri gitu. Iya betul. Nah dan juga ya mungkin dia nggak bisa balas ya. Meskipun menurut penelitian memang antara tanaman dan tanaman lain mereka tuh bisa bicara melalui akar. Gitu. Jadi mereka sebenarnya kayak misalnya di hutan. Kenapa di hutan nggak ada yang nyerem, nggak ada yang mumpuk tapi bisa tumbuh? Gede-gede gitu ya tingginya. Karena mereka melakukan komunikasi itu. Jadi antara tanaman tuh melakukan komunikasi itu. Gitu. Nah kalau kita melakukan komunikasi itu, ya kita juga bisa melakukannya gitu. Tapi biasanya ada satu yang menarik nih. Jadi di Pelan tuh ada salah satu tim yang memang mengolah pelan tuh dari awal. Jadi dari tanah merah deh, dari kosong. Backgroundnya kebetulan namanya Galang, ya gitu. Backgroundnya STM, mesin dari mesin. Tapi kebetulan, nah menurutku tanaman apapun yang dia pegang gitu ya. Jadi dia benar-benar baru belajar tanaman tuh dari pas awal bekerja gitu. Tapi menurutku tanaman apapun yang dia pegang itu akan tumbuh lebih bagus daripada yang lain pegang gitu. Karena dia seperti melakukan komunikasi itu gitu loh. Gitu. Jadi memang ada, tapi itu biasanya kalau kita lihat juga tuh tanaman tuh sebenarnya punya frekuensi. That's why kalau kita pagi-pagi deket tanaman, kita tuh bisa ketularan happy-nya dia. Kayak tenang gitu ya. Gitu. Itu benar-benar ada sih. Itu benar-benar real. Jadi memang menurutku memang harus berdekatan sama tanaman ya. Apalagi kalau misalnya emang kita di rumah sendiri, tanaman yang kita rawat sendiri, pasti kan emang ya dia bertumbuh, dia juga ngomong, pasti akan lebih enak gak sih kayak punya kita sendiri gitu ya. Tapi kalau di Pelan sendiri, apakah semua tanaman diajak ngobrol atau gimana? Ya itu, menurutku pendekatan orang beda-beda nih. Jadi kayak misalnya beberapa tim yang benar-benar into it gitu ya. Nah mereka akan secara automatically mereka ngajak ngobrol gitu. Tapi bukannya mungkin kita nggak ngajak ngobrol. Halo gimana keadaan hari ini gitu ya. Tapi mungkin dengan sentuhan aja itu feel-nya mereka tuh udah kayak ngobrol gitu loh. Pada saat kayak tadi nih kita lagi nyirep nih. Aduh kamu kasihan banget sih. Kasih air lebih banyak gitu. Lebih kayak gitu sih. Lebih ngobrolnya lebih tipikal begitu ya bukan. Ya mungkin kalau mau curcol juga boleh kali. Iya, daripada nggak didengar ya. Daripada nggak didengar. Tapi ya mereka bisa merasakan kita tuh moodnya seperti apa. Iya dan menariknya itu timbal balik. Mungkin kita keluarin sesuatu yang baik, mereka juga akan memberikan yang baik buat kita. Gitu. Mamaku juga suka kayak gitu sih. Dari pagi-pagi pokoknya the first thing to do sebelum sarapan, sebelum apapun dia akan keluar.
ngiramin tanaman-tanamannya, ajak ngobrol gitu ya. Tapi emang kayak selama ini ngeliatnya kayak ngapain ya? Itu terapi banget. Iya mungkin terapi. Itu terapi banget. Mungkin kayak ada banyak hal yang kita bisa curhatin sama dia. Terus gitu. dia marah gitu kalau misalnya kayak kan nggak semua tanaman mungkin tumbuhnya bagus gitu ya. Tiba-tiba kayak dimakan sama tikus atau apa atau yang ada itu dia kayak bener sedihnya itu bener-bener kayak duh kenapa sih ini udah mau berbuah tiba-tiba kayak gini kayak bete-nya tuh ada banget gitu. Selama ini nggak ngerti Sering cuma saya kayak rasakan. mungkin itu yang bener-bener yang dirawat dari kecil, dirawat dari pupuk bukan dari bijinya itu bener-bener dirawat Dari sendiri benih gitu dari ya. benih jadi saat bener-bener ada sesuatu yang terjadi kayaknya sedih kayak peliharaan Itu sendiri karena aja ada sih. connection. Iya. Karena ada connection gitu. Ngomongin soal edible plant, Mbak. Tadi kan katanya di sana ada beberapa tanaman yang bisa langsung dimakan ya. Ada beberapa jenis. Kayak misalnya ada apa aja yang bisa dimakan gitu. Banyak ya. Waktu itu kita punya stevia. Sekarang stevia lagi susah nih di pelan. Karena waktu itu sempat tanamannya kayak apa sih bentuknya stevia? Stevia daunnya kecil-kecil, dia berbunga putih. Kalau kan selama ini aku konsumsi juga nih karena udah tua ya kita masih umur 30-an nih kayaknya udah mulai sama gula nih udah mulai kayak mikir-mikir gitu ya. Jadi udah mulai pakai stevia. Selama ini aku pakainya yang bentuknya cair. Nah, aku jadi pengen tahu juga kalau bentuk yang dalam bentuk tanaman itu seperti apa? Dia daunnya hijau muda, terus dia daunnya kecil-kecil. Itu bisa langsung kegigit manis? Iya, kalau di pelan tuh anakku suka banget tuh. Datang, terus ada tamu datang, cobain deh dipotek, terus dimakan manis. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat teh, mungkin belum diolah dalam bentuk yang gimana-gimana bisa seduh langsung. Dia manisnya akan berasa. Jadi langsung manis. Suka ya si anakku bikin, dia taruh air terus diminum manis gitu. Itu enak sih, itu enak. Terus juga kita ada teh telang, butterfly tea. Yang warna biru ya? Iya, yang warna biru. Terus ada Mexican mint. Terus ada sekarang kita lagi coba memperbanyak aneka mint. Oke. Ya kayak peppermint, apple mint. Nah, itu semua mint aja beda-beda Beda variasinya. banyak banget ternyata gitu. Terus ada thyme, oregano. Lumayan banyak sih. Itu buat masak ya? Itu buat masak, tapi juga bisa buat teh. Kalau yang buat buah-buah sendiri, yang mungkin bisa langsung dimakan? Buah beberapa tergantung yang lagi ada stoknya apa. Biasanya sih ada raspberry, ada lumayan banyak berry-berryan, terus ada dondong, gitu. Dondong yang kecil tapi manis gitu. Kita coba hadirkan tanaman-tanaman yang lumayan unik sih. Gitu. Mungkin selama ini kalau misalnya kita beli di pasar atau di supermarket kan ada mungkin beberapa buah atau sayuran yang hasilnya atau rasanya nggak begitu enak gitu ya karena mungkin asam atau apa. Kalau misalnya Mbak sendiri nih yang mungkin ngerawat dari kecil dari bentuknya masih benih sampai dia tumbuh, ada rasa beda nggak sih mungkin kayak lebih manis kalau dirawat sendiri atau kayak ada pengaruh-pengaruh apa aja sih bisa bikin buah atau tanaman-tanaman itu jadi rasanya itu beda gitu? Jadi biasanya memang dicari bibitnya itu bibit unggul. Oh gitu. Gitu. Memang yang kita tahu jenis bibit yang ini tuh buahnya menghasilkan buah yang manis gitu. Starting dari situ dulu. Terus baru ke treatmentnya. Treatmentnya tuh misalnya contohnya kayak tadi mikrobanya dipertahankan banyak. Terus pupuk alami buat buahnya itu. Cahaya matahari juga berpengaruh? Oh iya, tentu saja cahaya matahari juga sangat berpengaruh. Air, banyaknya air segala macam gitu. Tapi ya paling terutama adalah kita mencari bibit yang baik dulu sih. Oke, kalau misalnya di teman-teman di rumah ada yang mau datang nih ke Plant Nursery terus kayak mau cobain langsung, bisa nggak? Bisa dong, bisa. Kita ada tour Plant Nursery juga biasanya. Atau mau ikut main sama pelan juga bisa. Main sama pelan nanti diajarin. Even mau foto-foto pun bisa ya, karena 2000 meter kan gede banget. Lumayan banyak yang priwet sih. Banyak yang priwet juga. Kemarin juga ada yang beneran priwet di beneran wedding di situ. Di situ ada wedding, beneran wedding extra wedding ya? Wedding untuk pemberkatan. Gitu. Tapi kalau misalnya tanaman sendiri edible plant itu langsung kita makan, safe nggak sih? Apa harus dicuci dulu atau ada tentu prosesnya saja. Dulu atau gimana? Kalau misalnya kita mau, kalau dari pestisida sih udah pasti kita nggak pakai yang kimia ya. Tapi kalau misalnya dari debu apa segala macamnya baiknya dicuci dulu. Tapi langsung bisa dimakan gitu aja, tanpa harus mulai proses apapun dulu? Iya, betul. Oke. Bisa langsung. Kalau untuk, itu kan kayak aku bisa bilang, mungkin perawatannya berbeda lah sama kita rawat di rumah ya, Plant Nursery ini ya. Ada nggak sih perawatan-perawatan khusus yang mungkin teman-teman di rumah juga yang punya tanaman-tanaman indoor, tanaman-tanaman outdoor ini bisa belajar juga nih gimana cara merawat tanaman yang baik gitu ya. Mungkin ada hacks-nya gitu yang dilakukan sama kayak kurang lebih sama sih ya, maksudnya atau mungkin miskonsepsi selama ini ternyata kayak
kalau nyiram tanaman ini harusnya pagi atau harusnya malam nih, hal kayak gitu? Oh iya, tentu saja kalau misalnya kita mau nyiram tanaman tuh ya better pagi atau sore gitu ya. Kalau kita mau kasih anti hama, baiknya tuh di sore hari. Kadang kan suka ada orang juga masih pagi hari juga ngasih anti hama nih, misalnya anti hama alami ya. Tapi baiknya memang di sore hari pada saat matahari nggak terlalu terik lagi setelah dia dikasih gitu. Pupuk juga begitu. Pupuk baiknya di sore hari gitu. Oh gitu, mama aku harus tahu nih, dia karena pupuk nih pagi-pagi juga nih. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya kalau kadang-kadang kita pupuk kan ada berbagai jenis, ada pupuk yang cair atau pakai pupuk misalnya media tanam, pupuk kotoran binatang gitu. Nah itu mah ditebar aja biasa, aman gitu. Tapi kalau misalnya yang cair ya better kita lakukan di sore hari. Jadi pada saat tanaman itu dalam keadaan lebih nggak panas lah ya. Nah, jadi penyerapannya lebih maksimal. Iya, lebih baik gitu. Jadi dia nggak mengganggu si tanamannya sendiri. Sebagai orang awam aku sempat bingung juga nih. Ada yang bilang tanaman itu kan sebenarnya minumnya dari air ya, yang kita siram gitu lah ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa case disiram terlalu banyak air juga jadi mati gitu. Nah itu gimana caranya Mbak? Nah jadi kita kadang sesuaikan media tanamnya dengan keinginan kita buat nyiram. Kalau seandainya kita orangnya lumayan hobi nyiram, untuk jenis-jenis tanaman tertentu memang ada media tanam yang porus. Porus tuh maksudnya pas kita nyiram tuh dia nggak ngiket airnya gitu. Jadi kita bisa lebih sering nyiram. Kebayang nggak? Karena dia langsung turun gitu kan. Tapi kalau misalnya kita jarang-jarang nih pengen nyiram juga. Nah tapi balik lagi ya sesuai sama kondisi tanamannya sendiri, kebutuhan tanamannya. Kalau misalnya orangnya, oh iya nih saya mau jarang-jarang nyiram, bisa aja dia memakai media tanam yang lebih lembab, gitu kan. Dengan di bawahnya juga udah ada sekarang tuh self watering pot. Self watering pot tuh dia bisa ngambil air sendiri, cadangan airnya di bawah gitu. Jadi thank you kemajuan teknologi, mempermudah hidup kita juga gitu. Nah itu sih so far bisa seperti itu. Menarik banget kita ngomongin soal tanaman gitu ya, dari tadi ngomongin soal plant nursery juga. Aku tertarik banget sama pengen kesana, pengen coba, terutama pengen lihat keadaan di sana, foto-foto, minum teh juga. Nah mungkin ini yang paling penting, menariknya, pengen tanya harganya nih kalau misalnya pengen nyobain teh di sana atau ngopi di sana, itu berapaan sih start range harganya? Kalau untuk ngopi ngeteh kita bisa start dari 35.000. Pilihan tehnya lumayan banyak. Bisa minum kelapa juga gitu. Kelapa? Iya. Tanam sendiri juga? Oh enggak. Kira itu tiba ada pohon kelapa gitu kan. Itu sih nanti ya kalau berbuah gitu. Tapi ya bisa minum kelapa muda sama kelapa hijau. Iya, standar lah ya coffee shop juga segitu rata-rata. Mungkin coffee shop kayak biasanya terlalu mungkin penat kayak sempit gitu. Ini kalau butuh yang alam lepas bisa langsung cobain. Terutama tidak pakai AC ya. Terutama tidak pakai AC. Oh iya itu dia. Karena nggak pakai AC cuma karena isinya banyak tanaman. Hijau juga, jadi kayaknya adem aja, banyak sirkulasi udaranya bagus lah. Betul, gitu ya. Oksigennya banyak. Nah, kalau ngomongin soal harga tanaman sendiri yang dijual, tadi kita sempat ngobrol juga, kurang lebih ada yang harganya mungkin dari bibit sampai besar, itu kurang lebih berapa? Oh iya, kalau misalnya range tanaman kan cukup gede ya, tapi sekarang kita mulai nyiapin tanaman-tanaman yang, misalnya kita pingin nih tanaman di sana ada tanaman dalam pot, tapi harganya misalnya 200.000. Oh, tapi pinginnya ekonomisnya kita jual bibitnya. Jadi masih dalam porsi kecil, soft pot gitu. Jadi bisa merasakan progresnya juga tuh. Kalau nanti dari kecil nanti ditata sampai gede gitu. Jadi variasi tanamannya bisa punya banyak. Karena kan dia punya dari bibit kan gitu. Kurang lebih kalau bisa mau ngurus sendiri nih, dari yang bibit sampai jadi yang kayak 200.000-an tadi di pot itu berapa lama sih? Tergantung. Ada yang kadang cepat, ada yang lama. Tergantung progresnya tanaman sendiri. Ada yang start kayak sebulan aja udah cukup besar gitu. Ada yang bisa nunggu tahunan gitu. Macam-macam sih tanaman itu, bener-bener. Cuma kita berusaha untuk menyediakan sesuai keperluan sama customer. Oh saya pengen nyoba nanam. Nah ada juga yang pemula-pemula banget nih ya. Nah, biasanya apa yang mereka beli kalau bisa baru-baru coba? Ya mereka biasanya suka beli, paling hobi dibeli tuh biasa tanaman dalam air. Tanaman dalam air kita tuh ada apple mint. Jadi mint tapi dia berbulu. Itu enak banget kalau dibikin infused water. Itu beneran enak. Emang jarang dilihat sih. Apple mint ada rasa apel-apelnya kan? Dia nggak apel sih, tapi dia memang rasanya lebih ke minty. Minty cuma namanya apple mint atau pineapple mint biasa orang sebutnya. Itu nggak terlalu masih nggak terlalu umum lah. Dan dia tuh cantik banget as a landscape plants. Atau tanaman di dalam ruangan gitu. Nah itu orang biasa suka beli itu.
Atau misalnya suka juga baby potato. Nah, baby potato itu kalau di kecil-kecil ini nggak sih? Iya, kecil-kecil gitu. Nanti kalau misalnya mereka tanam dalam pot, ada saatnya panen, ada potatonya kecil-kecil. Itu lucu sih, itu lucu. Terus, nah, tapi menariknya kalau seandainya orang nih pingin rumahnya didekor dengan udah cakep gitu. Jadi kan dia nggak mungkin beli bibit kan, karena jadi masih kecil kan. Ya. Dia bisa beli jadi gitu. Jadi kita menyediakan beberapa option. Mau yang mana nih gitu. Selama ini kalau misalnya aku sering lihat deh di platform media sosial gitu ya, kayak mereka misalnya kan banyak dari basicnya dari arsitektur juga kan ya. Kadang ada beberapa developer atau kayak rumah-rumah kekinian yang kayak nyiapin belakang rumahnya itu kayak ada buat tanaman yang merambat gitu. Itu dijual juga nggak bisa? Ada tanaman. Itu jenis tanaman apa sih? Itu misalnya kita bisa pakai, misalnya maunya bunga, pakai tumbergia putih gitu. Jadi dia nanti dia bisa juntai turun gitu. Atau kita pakai apa ya? Petrea. Petrea itu nanti berbunga putih atau berbunga ungu, dia bisa ngerambat naik gitu. Kalau enggak ya sesimpel aku mau dapet tehnya, butterfly pea juga bisa. Atau dolar tuh merambat di dinding aja gitu. Itu paling sering dipakai karena modern kan, nggak ada bunganya. Biasa kan arsitektur itu yang modern tuh sukanya yang hijau, minimalis aja gitu. Sebagai business owner dan juga plant lover kita bisa bilang ya, ada nggak tanaman atau yang paling favorit nih, jenis apa yang paling disukain gitu? Susah juga ya, banyak banget soalnya, cukup banyak sih. Enggak, so far enggak. Mungkin dari segi bentuknya kayak cantik banget, yang kayak ini suka banget nih kalau bisa ngeliat ini sampai berbunga, bertumbuh gitu. Kebetulannya bunga di salah satu keuntungan punya plant shop, kalau mau bunga baru biasanya tinggal bawa pulang sih dari toko. Jadi lumayan banyak berputar silih berganti. Tapi apapun itu biasanya tanaman apapun yang saya bawa pulang ke rumah biasanya akan saya coba kenali lebih dalam. Dia muter, dia circulate. Jadi benar-benar nggak ada yang favorite. Tapi favorite saya adalah tanaman yang bisa dipropagasi. Propagasi? Iya, propagasi dengan cepat gitu. Propagasi ini apa? Propagasi itu memperbanyak. Oh, jadi tumbuh. Oh, kerjaan saya kalau di rumah tuh kalau ini bisa. Oh, ada yang lagi favorit. Sorry. Bicara soal propagasi berarti tanaman ini pas dibawa pulang saya benar-benar mengenali gimana caranya dia bisa dipropagate dengan baik, apakah dari biji, apakah dari stek gitu kan gitu kan. Nah, terus ada lagi yang menarik nih, aku lagi hobi banget sama tanaman-tanaman ini. Yang bisa makan insek. Venus something gitu ya. Iya, Venus trap tuh anakku lagi hobi banget. Jadi kita lagi koleksi beberapa gitu. Tapi sebenarnya itu nggak makan kan, dia cuma nutup aja kan? Iya, dia cuma nutup. Serem banget kalau di platform sosial media tuh kayak gitu kan. Nah, itu kan bisa bergerak. Nah, jadi lebih kayak berasanya kalau anak kecil tuh ngeliatnya kan kayak bisa gerak, sepertinya hidup gitu. Jadi mereka dengan lebih mudah ngerawat pet gitu loh. Karena ada respon yang real time kan. Iya, kalau daripada tanaman yang cuma diam kan pada saat itu. Jadi salah satu cara aku untuk anakku supaya suka tanaman nih, mau ngerawat, yaitu dengan Venus flytrap gitu. Kan mungkin berarti dari anak sendiri udah diajari dari sedini mungkin tentang tanaman gitu ya. Ada nggak sih mungkin pelajaran hidup atau apapun yang bisa dipetik semenjak suka sama tanaman gitu? Selain mungkin sabar ya, karena kita harus nunggu mereka benar-benar tumbuh, berkembang gitu. Sebenarnya menurutku ya, kalau dari tanaman nggak pernah selesai belajarnya. Pasti akan ada terus, karena jenis tanaman tuh banyak banget. Tapi tadi bicara soal pengalaman hidup ya, pelajaran hidup sih, ya. Mungkin ya setelah kayak suka sama tanaman, jadi kayak apa yang bisa diambil gitu kayak. Banyak ya, mulai dari itu tadi, satu, mempelajari untuk merawat tanamannya, yaitu nggak pernah selesai. Komitmen ya itu ya. Itu iya. Oh iya, itu benar, itu komitmen. Kayak tadi kan ngajarin anak supaya bisa nyirem. Itu sebuah komitmen. Nah, cuma untuk mempelajari tanamannya sendiri juga, yaitu kita mesti benar-benar mengerti tentang tanamannya, cari tahu terus gitu kan, baca buku kalau bisa tentang tanamannya. Lalu ada juga sebenarnya gara-gara tanaman ini ngebawa ke pola hidup yang lebih membumi. Oke. Menarik nih. Jadi kayak gara-gara suka tanaman, terus mikirin nanti ini
gimana ya cara dia punya tanah lebih bagus ya, akhirnya kita bikin kompos. Ya kan. Jadi tanpa sadar pola hidup kita juga mulai berubah gitu. Justru lebih kayak lebih 360 ya, jadi kayak berhubungan sama pola hidup yang lebih baik. Banget. Jadi kita selalu bisa belajar dan belajar hal yang baru even setiap hari gitu. Jadi kalau aku mundur lagi, aku ngeliat dari orang yang mungkin keluarganya cuma sekedar jualan tanaman dan hobi terhadap tanaman, sekarang ternyata pola hidup kita tuh berubah ya. Di rumah udah mulai pilah sampah, making kompos, nggak wasting nggak wasting sayur atau sisa limbah dapur gitu kan. Itu nggak wasting karena kita udah tahu nanti ternyata setelah dipelajari ini akan kembali ke alam dan mereka butuh gitu loh. Jadi benar-benar banyak sih, banyak hal yang bisa kita pelajari dan aku yakin ini nggak stop sampai di sini. Nggak cuma sampai stop di pilah sampah, bikin kompos, bikin biopori, masih banyak lagi gitu yang aku belum jalanin. That's why menurutku ya it's worth it. Nah, misalnya mungkin teman-teman di rumah ada yang penasaran atau pengen coba nih, pengen dari awal banget mencoba. Kira-kira mungkin ada nggak langkah awal yang paling mudah dilakukan untuk ibu-ibu mungkin atau yang udah banyak pekerjaan dan jadi mungkin nggak bisa punya banyak waktu untuk ngurus tanaman, mereka bisa start dari mana, Mbak? Mulai dari sekarang, cari yang paling simpel dulu, yang tadi, yang nggak usah diairin, karena udah ada airnya. Propagation air itu mudah banget. Cuma memang nanti dia akan meningkat dari situ, nanti mulai ke pot, baru mulai kalau lagi. Kalau kaktus sendiri tuh butuh perawatan ekstra ya? Soalnya itu kayak lumayan sering dijadikan hiasan dalam rumah kan ya? Sementara kita nggak tahu nih perawatannya apakah sulit atau enggak nih untuk kaktus sendiri. Sebenarnya kenapa orang banyak pakai kaktus sebagai awal? Karena dia tidak perlu disiram terlalu sering kan. Dia punya cadangan air di dalam badannya kan, di dalam struktur tubuhnya. Jadi ya buat orang yang nggak bisa sering-sering siram ya itu sangat baik gitu. Dan tapi yang kadang suka terjadi orang lupa untuk dia butuh sinar matahari juga. Jadi suggest indoor plants tetap kita butuh yang namanya UV. Berapa lama kita harus, misalnya aku pengen punya kaktus di dalam kamar gitu, cuma kan kerja juga gitu ya, mereka harus kita kasih tanaman itu kena matahari. Aku selalu suggest punya 2. Jadi misalnya satu di dalam, satu lagi di luar, terus dia di-rotate. Tuker-tuker aja gitu setiap harinya? Jangan, nggak usah setiap hari kan repot ya. Jadi kita punya 2, rotate aja per minggu. Jadi 1 minggu di luar, 1 minggu di dalam. Jadi nggak perlu yang kayak daily banget, sampai kayak mereka harus kayak malam di kamar, pagi di luar gitu, nggak perlu? Nggak perlu. Lebih simple aja, make it more simple. Ini tadi ngomongin soal gaya hidup yang semakin kesini semakin berubah gitu ya. Aku pernah lihat sebuah konten di Instagram atau di TikTok, ada orang yang juga pakai buah apa, aku nggak tahu ya. Jadi kayak dia udah nggak pernah pakai pencuci sabun lagi, iya. Nah, itu udah sampai se-ekstrem itu belum, Mbak? Kamu? Baru mau nyoba, karena mulai koleksi batik. Kalau koleksi batik kan kita harus punya buah lerak kan. Oh itu biar nggak ini ya? Iya biar dia nggak luntur, dia jaga warnanya tetap bagus. Ada nggak lerak di nursery? So far belum nanam, tapi nanti mungkin akan ada tertarikan untuk ke sana juga? Iya, makanya aku bilang nggak pernah selesai belajar. Jadi itu selalu ada step-stepnya untuk kita ngikutin gitu. Cuma aku belum nyampe step itu. Ya soalnya aku bener-bener kayak ngeliat itu bener-bener kayak buahnya aja diperas dengan air tiba-tiba berbusa. Ya mungkin gak ada wanginya ya, karena kan emang gak ada bahan kimianya gitu. Cuma berbusa dan busanya beneran kayak pakai deterjen gitu. Jadi wow, ini orang-orang banyak sebenarnya di luar sana yang mungkin udah sadar banget sama green living, tapi kayak masih belum dapat highlightnya aja gitu loh. Betul. Nah kalau misalnya bicara soal lerak sendiri juga itu berpengaruh pada saat kita ngedesain. Jadi pada saat ngedesain rumah sekarang aku mencoba untuk memanfaatkan kembali air dari wastafel. Jadi dalam arti itu kan grey water sebenarnya, air yang masih bisa dipakai lagi gitu loh. Gitu. Jadi saluran airnya dibuat bisa dipakai ulang, misalnya untuk siram tanaman atau apa gitu. Nah untuk bisa siram tanaman dari air cuci wastafel berarti kita harus pakai sabunnya bukan sabun yang organik. Iya, kita harus pakai lerak itu gitu. Jadi itu tahapan belajar yang menarik. Terakhir dari aku, mamaku tuh suka masak nasi pastinya. Terus air berasnya itu disimpan kayaknya buat tanaman deh. Pernah nggak itu? Iya itu bagus juga. banget. Itu gunanya apa sih? Itu bagus banget. Kayak mah ngapain taruh bekas air cuci beras di samping wastafel, nggak apa-apa buat tanaman gitu. Yang sering banget kita pakai tuh untuk nyiram ke mawar. Wah, dia suka sekali. Jadi wangi kah? Apakah Bukan. warnanya jadi lebih keluar atau gimana? Lebih banyak bunga.
gitu. Jadi memang dari hasil cuci beras itu sangat bermanfaat sekali buat tanaman sih. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan apa yang ada di rumah, bahkan limbah rumah tangga pun, apapun itu, bahkan dari daging, sisa sayur, nasi pun semua bisa kita jadikan pupuk ataupun apapun yang Betul, bisa menjadi asal tepat ya. asal tepat, Kayak tadi gitu. aku bilang kalau misalnya daging-dagingan, susu dan yogurt segala macam yang dairy kita masukin ke biopori gitu untuk dia terolah dengan cacing tanah, terus banyak mikroba dalam tanah lah. Tapi kalau misalnya kita punya kompos bokasi dalam rumah, kita masukin aja sayur-sayuran buah-buahan yang tidak mengandung daging gitu, buah-buahan, ampas kopi. Bahkan gitu. ampas kopi pun bisa. Iya, itu sangat bagus karena kan ini termasuk karbon. Wow, gitu. Banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapetin ngobrol sebentar sama Mbak Endang tentang tanaman-tanaman ini ya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang mungkin masih pengen belajar tentang gimana caranya menghidupkan bumi ini, karena kan udah panas banget kan ya. Apa kayak kita kurang lahan hijau gitu ya. Baik, punya saran nggak ataupun kayak motivasi buat teman-teman biar agak coba juga nih gimana caranya kita menghijaukan bumi dan menjaga lingkungan sekitar nih. Kalau aku udah mulai mungkin dari yang paling simple, mulai dari bawa tumbler minuman sendiri gitu. Very good. Itu yang paling kecil deh. Iya, soalnya sampah botol tuh banyak banget ya. Dan mikroplastik, hati-hati. Iya sih, jadi kalau menurutku sih adanya Plannersary ini sebenarnya kan supaya kita tuh bisa lebih kembali dekat dengan alam. Mungkin motivasinya, pesan-pesannya mungkin datang ke Pelan kali ya. belajar banyak dari apa yang kita lakukan sehari-hari di Pelan juga, atau ya sekedar ayo kita kembali ke hidup berdampingan dengan alam gitu. Karena menurutku dengan hidup berdampingan dengan alam tuh jauh lebih sehat, jauh lebih jauh lebih produktif sih pada akhirnya, dan kita benar-benar akan mengerti siapa sih kita dan apa posisi kita di alam ini gitu loh, di dunia ini. Kita hanya sekecil ini di semesta yang sebesar ini. Yes, dan kayak tadi aku bilang, dengan kita mulai dari satu tanaman, kita belajar banyak banget gitu. Makanya sekarang anak-anak udah mulai ayo kita main sama Pelan gitu kan, untuk ngajak mereka benar-benar bisa hidup berdampingan dengan alam. Very insightful, thank you so much for coming. Jadi buat teman-teman yang mungkin di rumah pengen datang atau pengen nyobain langsung tehnya atau mungkin nyobain beberapa edible plant-nya yang ada di Pelan, bisa langsung datang ke Flavor Bliss di Alam Sutra. Yes. Itu buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka dari jam 8 sampai 5 sore. Dan semuanya itu bisa kalian dapatkan di sana ya, mau beli yang udah dari tanaman ataupun dalam bentuk bibit ataupun masih yang bentuk apa? Yang masih benih-benih juga benih ada. Kita akan mulai, tapi dari hasil alam sendiri. Jadi, atau mungkin sesimpel kamu mau foto-foto dulu di sana, udah tercapai juga banyak yang pre-wedding di sana, bahkan nikah di sana juga. Jadi kalaupun emang bisa di sana pengen coba foto-foto dulu, silahkan. Mau ngopi-ngopi boleh, mau minum teh juga boleh, silahkan langsung aja datang ke Plannersary yang ada di Flavor Bliss Alam Sutra. Kalau gitu, thank you so much udah datang hari ini di studionya Net City hari ini. Thank you, sudah mau dengerin. Jujur menarik banget. Walaupun mungkin kita nanti bisa ganti plan yang kayaknya palsu ini menjadi yang lebih asli ya. Iya, untuk menghasilkan oksigen. Apakah ada rekomendasi kita harus tanaman ini? Banyak sekarang tanaman indoor. Nanti bisa ngobrol. Kita ngobrol lagi sama Mbak Ena, kira-kira kita harus ganti tanaman palsu ini pakai tanaman apa? Kalau tanaman dalam rumah biasanya tanaman aroid. Iya. Di note abis ini kita langsung beli ke sana ya. Oke, kalau gitu thank you so much udah nonton. Sampai ketemu lagi di program berikutnya. Sampai ketemu lagi. Thank you.